hidupnya hanya 2 tahun. Tidak sering sakit. Orang yang sering sakit itu bukan orang hebat. Orang yang tidak pandai menjaga makanan dan minuman. Orang yang sering sakit itu orang yang tidak bisa mengolah pikir. Banyak pikiran. Anak masih kecil sudah dipikirkan bagaimana nanti kuliahnya. Hidup apa tahun yang akan datang sudah dipikirkan bagaimana ya tahun depan saya ini. Ada belum sampai ke sana. Itu akan menjadi penyakit. Yang harus kita pikirkan bagaimana hidup kita hari ini akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Nah, tidak tahu kita besok masih hidup atau tidak. Yang harus dipikirkan hari ini. Maka kita harus sehat. Kalau mau sehat, harus bisa kita menggunakan pemikiran kita yang positif. Maka orang gila itu jarang sakit. Padahal dia tidak punya rumah. Dia itu tidak punya apa lagi? Tidak punya ekonomi. Kenapa dia jarang sakit? Karena tidak ada pikiran-pikiran dia. Mau hidup di mana saja asalkan jadi. Mau makan dengan apa saja asalkan ada. Itu orang gila. Maka gak ada beritanya bahwa orang gila lagi di rumah sakit. Gak ada di dalam TV bahwa orang gila sekarang lagi di infus. Gak ada. Betul itu? Bukan berarti kita menjadi orang gila, bukan. Kita harus bisa menjaga makanan dan minuman. Kita harus bisa menjaga pikiran agar kita selalu sehat. Selalu sehat. Kalau makan yang baik itu apa? Kalau buka puasa. Kalau sahur makannya apa? Itu. Jangan sampai buka puasa belum apa-apa sudah makan tidak pedas. Sudah makan bakso. Padahal belum makan nasi. Dijamin nantinya akan apa? Akan mati, bukan mati. Penyakit apa sakit? Sakit apa? Yang ketiga, persiapan kita dalam menghadapi bulan puasa itu dengan mempersiapkan yaitu harta. Apa itu? Harta. Maka siapkan para bapak-bapak, ibu-ibu. Kita beli beras untuk bulan, beli garam untuk bulan, beli gula untuk bulan. Jangan sampai di bulan puasa itu disibukkan ke pasar. Kalau bisa hari ini kita beli baju untuk anak-anak, agar kita fokus di bulan puasa itu beribadah kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, tahmid dan sebagainya. Jangan sampai kita disibukkan ke pasar, beli baju ke pasar. Beli apa lagi? Beli gula ke pasar. Setiap 1 minggu itu kali ke pasar. Bahkan 2 hari sekali ke pasar. Kapan baca Qurannya? Kapan kita tarawihnya? Maka persiapkan harta kita. Ya, jangan sampai 11 bulan kita kerja tidak cukup untuk 1 bulan persiapan di bulan Ramadan. Karena para Rasulullah SAW dan para sahabat ketika datang bulan Ramadan, dia menyibukkan amal ibadahnya, ya, menyibukkan dengan amal ibadah, menyibukkan dengan sedekah, menyibukkan dengan membaca Al-Quran, ya, menyibukkan dengan memberikan sedekah iftarnya. Itu Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena Rasulullah SAW itu sebagai nabi akhir zaman, bukan hanya sekadar kita diimankan saja, tetapi kita harus mampu menyontoh kepadanya dalam semua kehidupannya, baik dalam berbicaranya, berdakwahnya, salatnya, berumah tangganya, bertaninya, berdagangnya, berpolitiknya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tadi adik-adik melantunkan nasibnya, itu ungkapan kita itu kepada Rasulullah pada waktu itu di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana pada waktu itu ada perlombaan dan dimenangkan oleh
ucapan al berjanji yang populer kali ini sering dibacakan berjanji, yaitu abdadiul imla habis irdatil aliyah. Nah itu kemenangan pertama dia, kemenangan pertama dalam perlombaan. Karena umat Islam pada waktu itu sudah jarang sekali mencintai baginda Rasulullah SAW, sehingga pada waktu itu Sultan Harun al-Ayyubi mengadakan sayembara, yaitu menulis naskah-naskah tentang baginda Rasulullah SAW dan nasib-nasib yang mengagungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Aman ya Habibi, Habibi, Habibi salam Habibi, salam alaika Habibi. Pada waktu itu orang-orang Islam itu jangan sampai kalah dengan budaya-budaya. Maka para ulama pada waktu itu adalah Islam atau budaya Islam seperti tadi. Ya alunal ghalibi salam amnun wa salamun kitabil Qur'ani. Jika sudah datang baginda Rasulullah SAW Nabi Muhammad di Quran membawa Al-Qur'an, salam alaika, baginda Rasul selamat, umat pun selamat karena datangnya Al-Qur'an. Al-Qur'an dijadikan pedoman dalam kehidupan baik dirinya, keluarganya, masyarakat, bahkan di negaranya, sehingga baginda Rasulullah SAW selamat. Yang ketiga itu harus mempersiapkan harta. Dan selanjutnya dalam menghadapi bulan suci Ramadan, setelah kita mempersiapkan harta, juga kita harus mempersiapkan kekuatan kita. Ya, mempersiapkan hartanya harus disiapkan, harus dipersiapkan. Juga kita punya mental yang kuat. Karena di bulan puasa itu banyak godaan, banyak rintangan, banyak tantangan. Itu di bulan puasa. Ya, itu di bulan puasa. Bahkan maunya ganti kursi yang baru, mau ganti lemari yang baru, mau beli emas yang baru. Kalau bapak mau beli baju yang itu banyak. Bahkan ada yang mau beli motor yang baru, mobil yang baru. Takut malu dengan tetangga. Ketika tidak beli, mereka saya ini malu dan akhirnya tidak mau. Maka banyak bapak-bapak, para ibu-ibu rahimahullah, wasandriyat, mahasiswa-mahasiswi rahimahullah, kita harus mempersiapkan mental dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Bergembiralah dalam menghadapi bulan suci Ramadan, karena puasa bulan Ramadan itu adalah puasa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bagi orang yang beriman. Kalau tidak tidak mau berpuasa, silakan, asal tidak beriman kepada Allah. Ya, kata santinya beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman kepada Allah lalu melaksanakan ibadah puasa, itu bukan ibadah namanya, tapi namanya mengolok-olokkan. Ya, namanya penghinaan. Yang diperintahkan untuk berpuasa hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apa lagi? Kepada Rasul, beriman kepada Yaumul Akhir, beriman kepada qada dan qadar, maka orang tersebut berhak untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan panjang umur oleh Allah. Dan semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan semoga pimpinan pondok pesantren As-Suhada ini, Bapak dan keluarganya, juga semuanya yang ada di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan berkah dunia, berkah akhirat.
dan dihasilkan semua maksudnya, dilancarkan semua cita-citanya, dan nanti kelak ketika mati dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, marilah kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita dijawab oleh Allahumma ja'alna ila nabiyyina Muhammad wa imana imana muslimin wa salatana salatal muslimin wa nurana nurul mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautat suhada. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim tawhidana wa sallim rasana. Allahumma ja'al hadal ma'hadan amin mustaqilan mahfuran. Allahumma ja'al hadal ma'hadan amin nafi'atin. Allahumma ja'al awladana wa talamidana min ahli ilmi wa amali wa tajalna wa iyyakum min ahli sabi wa dhari. Rabbana la tu'alina in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Rabbana ighfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Rabbana la tu'akhidhna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ja'al hadzal maqama maqaman mutma'innan surur wa tahrimna min al-a'da'i wal zalimin wa tuwasi'a iyana wa tanfa'una bi ulumina ilmana fi barakatana wa li dinika wa li nasi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Abu Syamsul Alimah Al-Syari. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, telah sampai lagi para penghubung acara. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah.